baik itu adalah Allah yang kita sembah. Yes. Dan Dia gak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu yang ada bersama dengan kami. Kami berdoa biar kiranya kami dapat merasakan Engkau pada hari ini Tuhan, ketika kami memuji Engkau, ketika kami memuliakan Engkau. Biar kemuliaan-Mu hadir di tempat kami Tuhan, meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi dari awal, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Amin. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Amin. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Oh, aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Sekali lagi katakan, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta
Tuhan, kami mau selamanya meninggikan Engkau. Kami selamanya mau memuliakan nama-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi meninggikan Engkau, biar kiranya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Amin. Dan ketika kami menaikkan pujian kami percaya ada mujizat terjadi di tengah-tengah kami. Ada keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan yang terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih sungguh lagi Tuhan meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita berikan sorak-sorai buat Allah kita. Katakan haleluya. Mari setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Yes. Mari kita mau berikan puji-pujian kita yang terbaik buat Allah kita, Raja di atas segala raja. Amin. Sama-sama kita mau katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Lord. Sama-sama kita mau naikkan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah tenangkanku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Katakan Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Lebih sungguh lagi dari awal, katakan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan Dia baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik Bapak Ibu katakan, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Amin Tuhan. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. You and me. Amen. Thank you, Lord. Shalom Gereja Oikos Online, apa kabar saudara semua? Saya harap saudara dalam keadaan baik dan tetap bersemangat dalam menghadapi kehidupan ini. Saudara, untuk
beberapa dari saudara, mungkin tidak semuanya, ya. Ada kalanya kita mempertanyakan di mana Tuhan saat kita berada di dalam kesusahan. Pernah nggak saudara berada di dalam keadaan? Saya pikir hampir setiap orang mungkin mempertanyakan sebuah pertanyaan, mengapa saya yang harus mengalami keadaan yang sulit ini? Apalagi jika kita mulai membandingkan dengan banyak orang-orang di luar sana yang kita melihat kok hidup mereka enak banget ya. Tapi kenapa selalu saya yang kerap kali dihadapkan dengan masalah-masalah yang berat dalam kehidupan saya? Nah, kali ini tema firman Tuhan adalah penyertaan Tuhan di dalam kesengsaraan yang kita hadapi, di dalam penderitaan yang kita hadapi. Tidak banyak topik atau tidak banyak pembicara yang mengulas tentang hal ini karena lebih banyak orang dijanjikan bahwa setelah kita menjadi Kristen, langit akan selalu biru dan kita akan berlayar dengan ombak yang sangat-sangat datar, tidak ada angin tofan, ya, yang ada hanya angin sepoi-sepoi, dan kita akan tertidur di buritan, ya, karena tidak ada apapun yang kita hadapi, perjalanan itu akan menjadi mulus sebab penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Saudara, tidak demikian halnya dengan kenyataan yang kita hadapi, dan apa yang saya sampaikan sebentar adalah apa yang menjadi pergumulan saya, apa yang telah saya alami selama ini. Biarpun saya predikatnya adalah istri pendeta sekian lama, mulai dari usia saya remaja, saya mengalami encounter yang nyata dengan Tuhan sejak usia sekitar 14 tahun. Saya mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan, di mana Tuhan begitu nyata bagi saya, ya, dan di situ perjalanan rohani saya dimulai sampai saya akhirnya dewasa dan menikah dengan seorang hamba Tuhan, karena saya merasa dari kecil Tuhan telah menempatkan satu panggilan dalam kehidupan saya. Nah, saudara, sekali lagi saya perkenalkan diri saya. Saya adalah Yeni Agustina Sari, istri dari Pak Yakub Surya yang saudara sudah kenal sebelumnya. Beliau sangat aktif sekali di dalam berkhotbah di gereja Oikos ini. Dan saudara, ya, perjalanan dalam kehidupan saya itu menghadapi sebuah ombak yang sangat besar, badai yang sangat besar, ketika sekitar 9 tahun yang lalu dokter mendiagnosis saya terkena IgA nephropathy, sebuah penyakit imun sistem, ya, di mana sistem imun tubuh saya, entah alasannya apa, tanpa alasan yang jelas, itu terus-menerus menyerang kidney saya, menyerang ginjal saya, sampai akhirnya kedua ginjal saya gagal ginjal, ya, rusak semuanya. Tidak ada trigger dari luar, karena saya tidak merokok, saya menjaga kesehatan, saya bukan orang yang suka makan makanan yang berlemak, saya selalu suka dengan sayur, saya hanya makan tahu dan tempe sebagai sumber protein saya. Tetapi pada akhirnya saya terkena penyakit yang menurut saya gagal ginjal itu hanyalah penyakit orang-orang yang bandel, yang suka merokok, yang mengkonsumsi minuman keras, ataupun yang hidupnya sembarangan. Pertanyaan saya kepada Tuhan tentu saja, mengapa saya, Tuhan? Jika Engkau mengasihi saya, bukankah Kau berkuasa menjauhkan penyakit ini dari kehidupan saya? Apakah salah untuk bertanya kepada Tuhan demikian? Saya yakin tidak salah untuk bertanya kepada Tuhan, ya. Karena kalau kita melihat di Alkitab, salah satu mazmur yang akan kita baca yaitu Mazmur 88 juga mempertanyakan Tuhan ketika hamba Tuhan ini mengalami pencobaan yang berat dalam kehidupannya. Apa yang harus kita lakukan ketika kehidupan yang kita hadapi itu seolah-olah tidak masuk akal? When life doesn't make sense, how should we respond?
on it. Ya, bagaimana kita meresponi keadaan ketika semua yang kita pikirkan bahwa keadaan dan janji Tuhan bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan mulus, tiba-tiba kita merasa ya tidak masuk akal, tiba-tiba saya sakit, tiba-tiba saya gagal ginjal, dan tidak hanya itu saja. Setelah proses transplantasi, saya masih harus menghadapi begitu banyak infeksi akibat dari efek samping obat-obat transplant yang saya konsumsi untuk menjaga transplanted kidney itu tetap berjalan. Ya, saya harus minum banyak obat-obatan supaya ginjal yang didonasikan oleh suami saya bisa tetap berfungsi. Tapi akhirnya ada begitu banyak infeksi yang terjadi dalam tubuh saya sebagai akibatnya. Saudara, seolah-olah pergumulan tidak selesai. Dan tentu saja saya bertanya, mengapa Tuhan, kok saya lagi yang harus menghadapi persoalan penyakit ini? Sampai kemudian saya melihat seseorang di dalam kitab Mazmur memiliki keluhan yang sama, memiliki pertanyaan yang sama, dan dengan jujur dia bicara kepada Tuhan. Kita akan baca ayatnya, Mazmur 88 mulai dari ayat yang pertama. Saya bacakan, nyanyian Mazmur. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk memimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Heman, seorang Esrahi. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat di dunia orang mati. Saudara, di ayat yang pertama dijelaskan siapakah penulis dari Mazmur 88. Di sini dikatakan ini adalah nyanyian pengajaran Heman, seorang Esrahi. Heman di sini bukanlah Haman yang ada di dalam kitab Ester, berbeda. Heman di sini adalah seseorang yang mungkin di dalam masa modern bisa disebut sebagai seorang theologian, seorang ahli kitab. Dan saudara tahu, dia adalah pemimpin Mazmur. Di dalam konteks kitab Mazmur di zaman Daud, seseorang yang bisa dikategorikan sebagai pemazmur bukanlah orang yang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang mengerti dan mengenal siapa Allahnya. Karena itu mereka diserahkan sebuah tanggung jawab untuk menjadi pemimpin biduan. Saudara, jadi Heman bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang pelayan Tuhan. Dan kita melihat di sini, dengan jujur dia berhadapan kepada Tuhan, mempertanyakan mengapa kegelapan dihadapkan kepadanya padahal dia telah melayani. Mengapa dia begitu banyak mengalami pergumulan padahal dia telah setia di dalam rumah Tuhan, memimpin biduan, memimpin orang-orang untuk menaikkan pujian dan penyembahan kepada Raja di atas segala raja. Saudara, yang pertama adalah yang kita pelajari dari Haman adalah pada saat life doesn't make sense, pada saat kehidupan tidak masuk akal, pada saat dia menghadapi sakit penyakit, pada saat dia seolah-olah berhadapan dengan dunia orang mati, dikatakan dia merasa dekat dengan dunia orang mati. Dia tidak berhenti berdoa. Saudara, kadang-kadang di dalam keadaan yang sulit, di dalam keadaan di mana kita mengalami sakit penyakit, ada waktunya kita menjadi begitu pasif, kita menjadi malas berdoa. Karena apa, saudara? Karena kita merasa bahwa doa tidak lagi ada gunanya. Saya berdoa tetapi justru keadaan yang saya hadapi seolah-olah tidak berubah. Saya menghadapi kesulitan dan kemudian
kesulitan itu tidak serta-merta berubah oleh karena doa. Tetapi di sini kita melihat teladan seorang Heman. Dia berdoa, dia curhat kepada Tuhan, dia jujur di hadapan Tuhan bahwa apa yang dia hadapi bukanlah hal yang sulit, bukanlah hal yang mudah. Maksud saya, dia menghadapinya dengan air mata, dia menghadapinya dengan pertanyaan yang besar kepada Tuhan. Mengapa ya Tuhan ini terjadi kepadaku? Nah, saudara, tapi di sisi lain kita melihat yang pertama dari teladan Haman adalah dia berdoa. Saudara, dia tidak kehilangan semangat juangnya untuk tetap berdoa. Dia tidak kehilangan pengharapannya untuk tetap berdoa. Dan satu hal saudara, Allah kita adalah Allah yang berpribadi. Dia adalah Allah yang mengenal kita. Dia bukan sekedar superpower yang tidak memiliki pribadi. Dia adalah Allah yang hidup, yang bisa kita ajak bercakap-cakap, yang bisa kita pertanyakan. Di kitab Yesaya dikatakan, let us reason. Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada kita, marilah kita berperkara. Ada satu ajakan kepada Tuhan untuk kita saling bertanya jawab, berconversation kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang hidup dan Allah yang berpribadi. Dia bukan superpower. Dia mengajak kita dalam sebuah kedekatan dengannya. Dan saudara, hal yang ingin saya bagikan dari kitab Mazmur adalah dikatakan pada ayat yang ke-14, kita lompat ke ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Aku tertindas menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murkamu menimpa aku, kedahsyatanmu membungkangkan aku, mengelilingi aku seperti banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan dari padaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Saudara lihat di sini sebuah kejujuran dari seorang pemimpin, pemazmur, pemimpin biduan. Ya, nyanyian pengajaran disebutkan, tapi kita di sini bisa melihat adalah keluhan seorang pelayan Tuhan kepada Allahnya. Saudara, Mazmur 88 seolah-olah ditutup menggantung dengan keluh kesah seorang Heman. Tetapi saudara, dia tetap berdoa. Dia katakan, Tuhan, ada waktunya aku putus asa menghadapi hidup. Ada waktunya aku merasa bahwa teman-temanku sudah tidak lagi bersama-sama dengan aku. Yang ada bersama-sama dengan aku adalah kegelapan. Tapi satu hal, ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia tahu di dalam kegelapan itu ada Tuhan yang menyertai dia. Karena itu dia tetap berkata-kata kepada Allahnya di dalam kegelapan yang dia hadapi. Saudara, orang Kristen seringkali diizinkan Tuhan melalui lembah kekelaman. Dan saudara, kita kadang-kadang sama sekali tidak memahami what is the big picture behind the darkness we have go through. Kita tidak memahami apa rencana Allah di balik setiap kegelapan, lembah kekelaman yang harus kita hadapi. Tapi saudara, ada satu pemazmur juga di dalam Mazmur 73 yang dengan indahnya berkata demikian. Mari kita baca Pemazmur 73 ayat yang ke-21. Dikatakan demikian.
Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara, pemazmur berkata, bahwa kadang-kadang dia tidak mengerti mengapa dia harus menghadapi banyak pergumulan dalam kehidupannya. Dia katakan, buah pinggangku menusuk rasanya. Hatinya merasa pahit dengan apa yang dia alami. Saudara, Allah tidak marah saat kita jujur. Allah tidak marah ketika kita berkeluh kesah, curhat kepadanya. Dia adalah Bapa yang baik, yang mengasihi kita. Dan kemudian, mari kita turuti teladan pemazmur yang berkata, tetapi aku tetap di dekatmu. Biarpun aku tidak mengerti rencanamu Tuhan, tetapi aku akan tetap di dekatmu. Dan dikatakan, dengan tangan kananmu engkau menuntun aku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, sampai aku melihat kemuliaan. Sampai Tuhan sendiri mengangkatnya di dalam kemuliaan. Saudara, ada banyak hal yang saudara mungkin hadapi dalam kehidupan ini. Saudara mungkin kehilangan banyak hal. Tahukah saudara, Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan bahwa barang siapa carang-carang itu yang menghasilkan buah, carang-carang itu dibersihkannya. Bahasa Inggris dikatakan, setiap cabang yang berbuah, dia akan prune, dia akan bersihkan, dia akan rawat. Di pruning atau dibersihkan itu pakai gunting, saudara, sakit. Tetapi dengan cara demikian, maka carang-carang itu akan lebih banyak berbuah. Apa yang kita pikirkan sebagai the losing season in our life, musim di mana kita kehilangan kesehatan, kehilangan teman, kehilangan mungkin hiburan, mungkin kehilangan uang ataupun kehilangan yang lainnya. Saudara, mungkin saja namanya bukan losing season, tapi pruning season in your life. Allah sedang membersihkan saudara. Allah sedang merencanakan untuk mengangkat saudara di dalam kemuliaan. Allah sedang menarik saudara dekat ke hadiratnya. Sebab di dalam penderitaan, kita bisa mendengar suara Allah lebih jelas. Mengapa saudara? Karena di dalam penderitaan kita cenderung sendirian. Di dalam penderitaan kita cenderung merenungkan kembali keadaan yang kita hadapi. Saudara, tahun lalu secara total saya mungkin dirawat 3 bulan lamanya, keluar masuk rumah sakit, dan itu berat bagi saya. Tapi satu hal, setelah musim itu berganti, saya merasa hubungan saya dengan Allah semakin dekat. Dan saya sekarang memahami apa artinya bahwa Allah menuntun saya melalui lembah kekelaman. Ada gada Tuhan, ada tongkat Tuhan yang senantiasa menyertai saya. Dan saya ingin menutup firman ini dengan doa kepada yang saya peruntukkan untuk teman-teman saya, saudara-saudara di sana yang sedang menonton ini, yang mungkin seringkali melihat diri saudara, kok saya tidak disembuhkan sedangkan yang lain disembuhkan? Kok saya belum mengalami terobosan secara keuangan sedangkan orang yang di sana begitu diberkati? Mengapa kok Tuhan izinkan
Saya mengalami banyak kerugian. Mengapa kok Tuhan izinkan saya kehilangan orang-orang yang saya kasihi? Saudara, when life doesn't make sense, tetaplah berpegang kepada Tuhan. Ketika engkau tidak bisa memahami apa yang terjadi di dalam hidupmu, ketika hatimu merasa pahit dan menusuk-nusuk rasanya, tetaplah berada dekat dengan Tuhan. Jangan menjauh. Dan satu saat nanti, saudara akan melihat tangan Tuhan akan mengangkat saudara di dalam kemuliaannya. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Saudara, sekali lagi, jangan menyerah. Kita bersama-sama menghadapi pergumulan ini. Saya tahu apa artinya depresi. Saya tahu apa artinya stres. Saya tahu artinya hampir putus asa. Tapi mari kita saat ini belajar untuk memandang Tuhan, untuk berpegang kepada janji-janjinya, untuk tetap berharap kepada Tuhan, karena pengharapan itu adalah sauh, adalah seperti jangkar yang kuat bagi jiwa kita. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa saat ini kepada anak-anak-Mu Tuhan, bagi anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya, pergumulan sakit penyakit, pergumulan keuangan Tuhan, pergumulan di dalam hubungan keluarga mereka Tuhan, dan mungkin ada banyak hal lain yang mereka saat ini Tuhan hadapi, kesulitan demi kesulitan, sehingga mereka bertanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan sedang meninggalkan aku? Dan aku hampir putus asa. Saat ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus menjamah mereka, menguatkan mereka, membuat mata mereka terbuka bahwa ada tangan Tuhan yang perkasa sedang menuntun mereka, dan ada kemuliaan yang menanti mereka. Bapa, aku berdoa saat ini, nyatakan kuasa dan kasih-Mu dengan cara yang sangat nyata, dengan cara yang sangat tangible Tuhan, supaya ketika kami menghadapi kehidupan ini, ada satu jaminan di dalam jiwa kami, di dalam roh kami, bahwa kami di dalam Kristus Yesus, kami percaya segala sesuatu ada di dalam kedaulatan Allah, dan Allah mengizinkan segala sesuatu yang terjadi bagi kami di dalam kehidupan kami untuk kebaikan kami yang mengasihi Engkau. Kuatkan ya Tuhan setiap tangan yang saat ini lemah. Kuatkan ya Tuhan setiap lutut yang saat ini mulai goyah. Tuhan, kuatkan umat-Mu pada saat ini. Nyatakanlah rencana kemuliaan-Mu kepada umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. So good to you.